Disuruh naik, dia tak naik. Disuruhnya mendaki, dia tak mendaki. Nah, akhirnya Bapak berbahagia, ya, dikejar gunung dan bukit tersebut oleh air, ya, sehingga bumi ini tidak ada lagi nampak batang-batang kayu, tak ada nampak gunung lagi. Habis kena banjir. Begitu dahsyatnya banjir yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Jadi benar Allah katakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Kami hancurkan umat-umat terdahulu sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Kenapa dihancurkan? Lamma zalamu. Karena kezaliman, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi memang itu erat kaitan hubungannya Bapak-bapak Ibu-ibu antara bencana itu dengan dosa. Sangat erat kaitannya. Jadi dosa, ya, dosa perbuatan maksiat salah satu mendatangkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Habis umat Nabi Nuh itu. Yang hidup itu hanya yang 80 orang yang di atas kapal itu. Habis umat Nabi Nuh berganti dengan umat Nabi seterusnya. Umat Nabi Hud. Habis 7 umat Nabi Hud. Sama je madanya. Sama je tongkanya. Setiap Nabi Hud mengajak kepada umatnya, kepada kaumnya, selalu dicemooh. Mereka tidak dengar. Sehingga Allah datangkan azab. Apa Allah datangkan azab? Hari tidak hujan-hujan. Tidak hujan-hujan dari lebih kurang 7 tahun lamanya musim kemarau. Awak setahun bawa apa? Karyang sadu. Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Wa ya qaum, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Bertobatlah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Baku hari ndak hujan-hujan gua. Awaklah banyak berbuat dosa, kata Nabi Hud. Kalau kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan dari langit. Nah, namun juga tidak didengar ajakan seruan Nabi Hud. Akhirnya Allah datangkan bencana berupa angin sarsar. Ya, angin sarsar itu mampu menumbangkan pohon-pohon besar, terbang pohon-pohon besar itu. Begitu kekuatan angin sarsar itu. Sehingga habislah juga musnahlah umat Nabi Hud. Berikutnya umat Nabi Musa. Nah, umat Nabi Musa pun yang paling banyak Bapak-bapak Ibu. Yang paling banyak diagi Allah bencana. Pertama, walaqad akhazna Fir'aun bisinin. Kalau datangkan musim kemarau yang cukup panjang. Wa naqsim minas samarat, sehingga mereka kekurangan buah-buahan. Nah, setelah musim kemarau, ya, fa arsalna alaihimut tufan. Allah datangkan angin topan. Jadi angin topan itu, nama angin topan itu kejadiannya ada pada masa umat Nabi Musa. Kemudian setelah topan Allah berikan wal jarat. Wal jarat itu serangan belalang, serbuan belalang. Ribuan belalang datang memasuki perkebunan, ya, memasuki rumah penduduk. Ini tidak bisa lalu, Pak. Belalang yang cukup banyak. Kemudian setelah wal jarat wal kummal virus yang Allah berikan pada umat Nabi Musa tersebut adalah wal kummal itu Bapak Ibu diceritakan, ya, di dalam tafsirnya, kalau kanai ke binatang, ya, langsung bangkak binatang tuh, kembang Pak, langsung mati. Nah, kanai manusia juga seperti itu, ribuan orang yang meninggal.
virus itu. Nah, tidak sama je corona. Corona ke bapak? Tak ada loh. Itu kumal itu kalau kena langsung mati. Kemudian wadafadi itu adalah serbuan katak, kunci. Jadi datang ribuan katak itu masuk ke rumah-rumah ya penduduk. Kalau lo digerubung dia katak namanya tadi. Mau makan disingkuan tuduh nasi itu katak dikira sedunia. Bahkan ketika berbicara pun masuk katak ke mulut mereka. Di mana ada air, di situ ada katak. Orang kebahayun itu Pak. Dahsyatnya itu. Wadafadi. Kemudian wadam, air berubah menjadi darah. Air berubah menjadi darah sehingga mereka tidak bisa minum lagi. Kemana minum? Air itu berubah jadi darah sedunia. Itu siksaan diberikan Allah pada umat Nabi Musa, yaitu Allah azab Fir'aun dan para pengikutnya. Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, banyak lagi kalau kita baca satu persatu berbahagia luar biasa. Kalau umat Nabi Shu'aib hujan api. Apa dosa yang mereka lakukan? Curang dalam berdagang. Ya. Allah datangkan hujan api. Ya, sehingga dalam ayat itu diceritakan mereka mati bergelimpangan seperti cacing yang kepanasan. Hujan api, hujan air misalnya, api. Ya. Kalau tiba di rumah langsung terbakar rumah. Kalau kane di luar terbakar langsung cacing kepanasan. Ya. Umat Nabi Saleh hujan petir. Hujan petir. Umat Nabi Lut hujan batu Pak. Kadang-kadang batu tu. Kalau kena rumah langsung hancur rumah tu. Apa dosa yang mereka lakukan pada umat Nabi Lut? Penyuka sejenis homoseks. Jadi sodomi itu istilahnya diambil dari kata-kata kaum Sodom. Ya, pencinta sejenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Allah datangkan berupa hujan batu. Banyak lagi Bapak Ibu. Jadi Allah ceritakan ya dalam Al-Quran ini kisah-kisah yang luar biasa yang Allah langsung berikan bencana kepada umat-umat terdahulu. Itu adalah akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Waja'athum rusuluhum bil bayinat, telah datang rasul-rasul kepada mereka memberikan keterangan-keterangan bukti yang nyata. Wa makanu liyu'minu, tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Kazalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami beri balasan kepada kaum yang engkar. Kan jale ayat itu Pak. Demikianlah kami berikan balasan, kami siksa mereka ya, akibat dari dosa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, bencana yang diberikan Allah itu ya, kan ada sebagian mengatakan fenomena alam. Bukan hanya sekedar fenomena alam. Bukan hanya sekedar fenomena alam. Di bencana datang dari Allah. Wa kam akhlaqna bizunubim, dalam ayat lain Allah katakan kami hancurkan negeri itu adalah bizunubim, akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, kemudian pada ayat yang ke-14-nya apa kata Allah? Nah, ini cerita untuk kita. Cerita untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim, kemudian kami jadikan pengganti-pengganti setelah mereka di atas permukaan bumi. Yang dimaksud pengganti-pengganti khalaif adalah kita sebagai khalifah. Jadi setelah umat-umat terdahulu itu Allah hancurkan,
maka Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Apa maknanya? Maknanya adalah kalau Allah menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin di atas permukaan bumi, maka jadilah pemimpin-pemimpin yang amanah. Tepati janji kita kepada Allah. Allah ceritakan, Allah hancurkan umat-umat terdahulu tersebut adalah akibat dosa yang mereka lakukan. Ya, pelajarannya adalah kodape anan terjadi pada umat-umat terdahulu, jangan sampai terjadi pula pada kita umat Nabi Muhammad ini. Cukuplah umat-umat terdahulu tu Allah berikan bencana. Cukuplah umat-umat Nabi Nuh, cukuplah umat Nabi Musa, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Hud, Allah bagi bencana. Jangan sampai terjadi kawak. Supaya jangan sampai terjadi pada kita Bapak Ibu, mari kita saling mengajak orang kepada kebaikan, khalaifah. Jadi pemimpin. Mari kita saling menyelamatkan. Mari kita saling mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang berbuat baik, cegah orang daripada perbuatan kemungkaran. Supaya kita semua terhindar dari bencana dan murka Allah. Mari kita saling mengajak Bapak Ibu. Dalam bahasa Al-Quran namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saling mengajak kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak saling mengajak, mengingatkan di antara sesama kita, yang kita khawatirkan Bapak Ibu, yang kita cemaskan adalah ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan suatu bencana, takutlah kamu akan suatu siksaan yang diberikan Allah tidak hanya kepada orang yang zalim saja, tidak hanya bencana itu diberikan Allah kepada orang yang berbuat maksiat saja, tapi awak orang beriman kok kanai juga. Awak na rajin sembahyang tiap hari ke masjid, rajin solat malam, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, kanai juga kanai bencana itu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, ya, orang beriman yang bagaimana yang kanai itu? Orang beriman yang membiarkan kezaliman dan kemaksiatan itu terjadi. Biasalah mangalai itu nang kawa urus. Ya, ialah nyusun kepada so. Di situ letak salah wa Bapak Ibu. Ya. Mangalai itu nang kawa urus. Ya. Kalau semua kita berprinsip seperti itu Bapak Ibu, maka itulah penyebab Allah datangkan bencana. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengingatkan, apabila suatu daerah, suatu tempat ada orang berbuat maksiat, kita biarkan, maka Allah berikan bencana sampai puluh rumah, kanan kita, kiri kita, depan kita, di belakang kita ikut mendapatkan bencana akibat kita membiarkan kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut. Akibat kita membiarkan. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bencana dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, nan paling utama awak selamatkan Bapak Ibu adalah keluarga awak. Itu yang paling utama. Kita bentengi rumah tangga kita,
keluarga kita ya dari hal-hal yang menimbulkan murka dan marah Allah. Mari kita saling mengingatkan di dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, saling mengingatkan. Nah, terutama ke anak-anak awak, Bapak Ibu. Ya. Terutama kepada anak-anak kita. Ya. Sebab kalau saya berbicara masalah anak-anak, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa generasi kita, anak-anak kita itu sudah banyak yang hancur. Anak-anak kita itu sudah banyak yang rusak. Kalau awak lihat generasi wak kini apa Ibu, sudah banyak yang hancur. Apa indikasi kehancuran generasi kita? Pertama adalah tawuran. Tawuran itu sudah menjadi biasa hari ini. Sudah di mana-mana tawuran. Ya. Bahkan mereka punya geng masing-masing. Anak Sanawiyah, anak SMP, SMA punya geng masing-masing. Di mana-mana ada tawuran sekarang. Sampai Ambo di Kuranji berbahagia, itu luar biasa itu. Petugas polsek itu patroli tiap malam, apalagi malam minggu. Jadi kalau awak buka keran, awak pelapih anak awak, Bapak Ibu, sudah maghrib konyo keluar, nah itu yang kata jadi. Awalnya duduk bersama-sama, diajak-ajak, akhirnya buat komunitas, buat geng. Saya tidak menyangka anak saya kena juga, Bapak Ibu. Anak murid banyak kena. Kenapa saya tidak menyangka anak ini rajin awal, dapat juara malah. Nah, tapi karena pengaruh mereka terimbas. Makanya Bapak Ibu, jangan kita buka keran itu. Kita biarkan anak hukum melala. Nah, itu yang kata jadi. Sebab saya lihat pengaruh lingkungan hari ini sudah parah. Luar biasa parah. Satu, yang kedua, indikasi hancurnya generasi kita itu adalah narkoba atau miras. Narkoba dan miras itu luar biasa sekarang merusak generasi muda kita. Yaitu paling banyak penggunanya, pemakainya adalah para siswa-siswa. Kemudian yang ketiga, indikator hancurnya generasi kita adalah pergaulan bebas. Lihatlah Bapak Ibu, jalan lewat ke tepi laut itu, atau tempat-tempat wisata, ya kecil-kecilan anak sudah pacaran, sudah mesra-mesraan, sudah pegang-pegangan. Nah, betapa rusaknya generasi kita. Bahkan Bapak Ibu, akibat dari pergaulan bebas ini banyak ditemukan, banyak dijumpai generasi-generasi kita yang sudah hamil sebelum nikah. Itu banyak catatan kasusnya di kantor urusan agama. Banyak peristiwa-peristiwa hamil sebelum nikah. Ikon awak camean apa-apa ibu, kok tiba di tempat awak, di rumah awak, di anak awak, di cucu awak. Sebab lah banyak awak cari, apalagi kota Padang ini berbahagia kasus-kasus seperti itu. Nah, kalau kita biarkan generasi kita ini hancur dan rusak, apa jadinya? Apa jadinya generasi kita 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Jadinya bentuk generasi awak gebu. Tentu lebih parah kalau kita biarkan. Ya, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan itu. Bapak-bapak, Ibu,
risih wak itu tandanya iman wak, beriman wak. Risih wak mencari keadaan, mencari kondisi yang hari ini yang sudah parah itu tandanya wak beriman. Apalagi melihat generasi-generasi kita yang sudah hancur hari ini. Yang pahlawan, pacarui, panjawek kecek, ya bu, anak kini panjawek kecek. Adu je jaweknya, adu je jaweknya. Itulah model generasi awak. Tidak ada hormat, tidak ada saling menghargai. Ya, semua gadang siawak dan anak. Nah, karena itu bentengi rumah tangga kita, keluarga kita, dengan menjadikan keluarga itu sebagai lembaga pendidikan yang Islami. Jadikan rumah tangga kita menjadi pendidikan yang Islami, menjadi tugas dan kewajiban kita orang tua untuk mendidik anak. Bapak Ibu, jangan kita salah tafsir. Awak sarana anak awak ke guru, salah awak. Tanpa kita bekali. Ini kan selesai saran ke guru, ndak nama itu Bapak Ibu. Guru itu hanya membimbing, fasilitator. Pemerintah menyediakan sarana, prasarana. Tapi yang tugas untuk mendidik itu adalah orang tua. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci, tergantung orang tuanya. Mau jadi Yahudi, mau menjadi Nasrani, itu ada tergantung orang tuanya. Kadang-kadang murah siapa Bapak Ibu, orang tua dipanggil ke sekolahnya, anaknya mada tongkah, lah banyak kasusnya dah. Kecil orang tua, justru di sekolah agama kami saran kapan? Itu jawabnya. Hanya di rumah ada macam dia tu. Makanya kami sekolah kan sekolah agama. Mana mau itu sah? Tidak ada sinergitas antara guru dan dengan orang tua. Kau di rumah kau anak ibu, kau di sekolah anak kami. Awak menyambung tu. Kalau di rumah kecil anak ibu, yo elok perangainya, tapi di sekolah ibu kan tak tahu. Di luar ibu kan tak tahu. Makanya diajak komunikasi ibu tu. Itu gunanya kami sekolah sih kok. Itu sih Pak. Semarang sih. Nama enggak entengnya. Yo sadonya salah guru sadonya. Nah, Bapak Ibu kaum muslim baik berbahagia. Jadi itulah kajian kita. Jadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin kita, ya Allah perintahkan kepada kita untuk menyelamatkan. Mari kita ajak ya orang kepada kebaikan, cegah orang daripada kemungkaran, terutama adalah kepada keluarga kita sendiri, kepada anak-anak dan generasi kita sendiri. Demikian saja, karena berhubung waktu Isya sudah masuk. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang telah menyampaikan persiapan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menambah keimanan kita, seperti dalam rangka meningkatkan kepada kita sehari-hari. Demikian saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.